Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa memulai pertemuan ke-9 setelah UTS untuk mata kuliah teknologi farmasi bahan alam. Oke, setelah pada pertemuan sebelum UTS itu dengan Pak M, yang jelas itu bidangnya adalah ke bahan alamnya, artinya mudah-mudahan mahasiswa dapat mengingat kembali tentang prinsip-prinsip dasar dari pengolahan, penyiapan suatu zat aktif yang dapat diperoleh dari bahan alam ya, proses ekstraksi, perkolasi dan segala macamnya ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi dengan Ibu sebagai dosen kedua di bidang teknologi farmasinya, artinya adalah setelah jadi zat aktifnya tadi itu kita akan lanjutkan dia memformulasinya menjadi suatu bentuk sediaan, apakah dia padat, semi padat ataupun juga cair. Oke, jadi poinnya atau peta konsepnya di sini adalah bagaimana zat aktif yang berasal dari bahan alam itu dapat diformulasi menjadi suatu bentuk sediaan farmasi. Oke, kita masuk dulu ke capaian perkuliahan. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan itu mahasiswa dapat mengetahui aspek-aspek preformulasi untuk bahan alam. Jika sebelumnya di setiap bentuk sediaan, mahasiswa sudah mengetahui apa saja aspek-aspek preformulasinya. Untuk sediaan solida itu bagaimana, semi solid itu bagaimana, yang cair itu bagaimana pada semester-semester sebelumnya. Sekarang ke 3 bentuk sediaan tadi itu juga, tetapi ini adalah zat aktifnya bahan alam. Jika sebelumnya itu adalah dengan menggunakan bahan sintetis atau obat modern ya. Intinya sekarang ini kita akan ke penggolongannya. Kalau penggolongan obat itu adalah penggolongan obat tradisional. Oke, yang kedua itu mengetahui sumber zat aktif dari bahan alam ya, apa saja atau dari mana saja yang bisa menjadi sumber zat aktif yang bersumber dari itu adalah bahan alam. Yang ketiga mengetahui bentuk-bentuk zat aktif dalam formulasi yang menggunakan zat aktifnya itu dari bahan alam. Dari si zat aktifnya itu apa saja sih bentuk-bentuknya? Sebelumnya juga pasti sudah diketahui juga ya, ada ekstrak, isolat dan segala macam ya. Oke, yang keempat itu adalah mengetahui jenis-jenis produk hasil formulasi dengan zat aktif dari bahan alam. Poin keempat ini akan menjadi tugas per kelompok selanjutnya, di mana setiap kelompok itu akan mencari produk-produk, maksudnya tugasnya itu adalah per kelompok dibedakan berdasarkan produk hasil formulasinya. Ada yang secara farmaseutikal, nutraseutikal, nutrikosmetik, kosmetik, dan yang nutrisi. Serta satu lagi personal care. Jadi ada 6 kelompok yang setelah ini akan masing-masing akan melakukan presentasi. Kemudian mengetahui persiapan formulasi sediaan padat, semi padat, dan cairnya. Ya, jadi setelah tahu pre-nya tadi bagaimana, kita akan lanjutkan ke formulasinya. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam nanti pada saat memformulasi bahan alam sebagai zat aktif untuk bentuk sediaan padat, semi padat, dan juga cair. Oke, kita akan lanjutkan terlebih dahulu pendahuluannya. Formulasi ekstrak tanaman menjadi bentuk sediaan merupakan masalah yang tidak mudah dan tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah teknologi farmasi saja. Artinya di sini dari segi teknologi mungkin itu akan ada perkembangan, bisalah di next level kan untuk si teknologinya, tetapi kembali lagi ke sifat dari si ekstraknya tadi untuk diformulasi. Jadi ekstrak di sini adalah salah satu jenis bentuk zat aktif yang akan digunakan sebagai zat aktif ya, bentuk tanaman sumber bahan alam yang berbentuknya itu adalah ekstrak yang digunakan sebagai zat aktif ya. Berbeda dengan zat murni, baik hasil sintetis maupun berasal dari alam, ekstrak adalah bahan baku yang mengandung beragam bahan aktif tetapi dalam jumlah yang kecil. Artinya apa? Penggunaan bahan alam sebagai zat aktif mungkin secara keuntungannya dia lebih alami ya, karena dari alam bukan sintetis. Ibaratnya resiko untuk
efek samping itu akan juga lebih kecil atau bisa ditekan dibanding yang sintetis, tetapi permasalahannya adalah jumlahnya ini. Ya, kemudian si tanaman ya, jumlahnya atau ketersediaan tumbuhan tersebut atau sumber bahan alam tersebut sebagai zat aktif ya. Karena dia alami, tentu prosesnya akan lebih lama daripada yang sintetis. Kalau sintetis itu bisa ditargetkan untuk pembuatannya. Mungkin yang sudah praktikum sintesa obat ya, nama mata kuliahnya itu sudah tahu teknik untuk mensintesa. Jadi campuran zat ini tambah zat ini akan menghasilkan suatu zat baru tanpa perlu menunggu tanamannya jadi dulu, bisa dipanen dulu, cukup umur. Nah, seperti itu ya. Jadi keuntungan itu berbanding lurus dengan permasalahan yang ditimbulkannya tadi, karena keuntungannya dia akan lebih alami, tetapi kerugiannya itu tadi, jumlahnya dia perlukan jumlah yang banyak, tapi nanti dapatnya cuma sedikit. Ya, nah untuk jumlah yang banyak itu lama pula waktu untuk bisa mengumpulkannya. Oke, itu permasalahan dasar ya, kenapa pengembangan obat dari bahan alam ini sulit, atau bukan sulit ya, lama lah jalannya gitu dibandingkan dengan yang sintetis ya. Kalau yang sintetis itu lebih cepat intinya pergerakannya, speednya daripada yang di bahan alam. Nah, oke, kita masuk ke preformulasi ya. Preformulasi mungkin ini mengulang lagi. Preformulasi adalah langkah-langkah awal yang dilakukan ketika akan membuat formula suatu obat. Apalagi di sini ada yang dari mahasiswa transfer dari D3 yang sudah menyelesaikan LTA-nya, ada yang sudah ada yang mungkin tema penelitiannya itu adalah tentang formulasi. Mungkin sudah tahu bagaimana konsepnya tentang si preformulasi ini. Jadi ibaratnya kita mau buat suatu makanan, mungkin ada trial dan errornya. Kurang ini, kelebihan itu, diganti dengan yang lebih baik. Nah, jadi preformulasi adalah tahapan awal dulu kita dari list bahan tambahan yang mau kita gunakan, ternyata ada yang tidak cocok, berarti ada penggantian. Seperti itu ya. Jadi langkah awal menentukan sampai diambillah suatu formulasi yang optimal. Oke. Tujuan preformulasi adalah menggambarkan proses optimasi suatu obat melalui penentuan atau definisi sifat-sifat fisik dan kimia yang dianggap penting dalam menyusun formulasi sediaan yang stabil, efektif, dan aman. Tidak hanya secara fisik, tapi juga setelah jadi yang stabil secara fisik tadi tersebut, kita ujikan aktivitasnya. Kalau fisiknya stabil tapi tidak beraktivitas, iya sama saja. Perlu juga akan kembali lagi dilakukan preformulasi, karena target kita mau ngomong obat itu adalah efektivitasnya. Jadi itu sudah wajib. Dan yang kedua itu adalah wajib juga dia memiliki efektivitas. Karena penggunaan obat adalah untuk menyehatkan, mengobati ya. Di mana data preformulasi akan sangat membantu dalam memberikan arah yang lebih sesuai untuk membuat suatu rencana bentuk sediaan yang akan dipilih. Pertimbangan umum preformulasi itu adalah pertama bentuk sediaan. Dari si ekstrak kita mau buatnya padat, semi padat atau cair. Apa penentuannya? Yang pertama itu adalah dari sifat fisika kimia dari si zat aktifnya tadi, baik si ekstrak ataupun si simplicianya, ataupun si isolatnya lagi nanti. Bagaimana kelarutannya, sukar atau tidak. Kalau mau dibuat cair, targetnya adalah dia harus mudah larut. Kalau tidak, bisa dialihkan yang ke padat. Kemudian kerja obat yang diinginkan. Setelah dapat kita salah satu bentuk sediaan, kita ini mau lokal apa sistemik ya. Oke, kemudian umur pasien. Jadi umur pasien yang akan menggunakannya juga menjadi suatu pertimbangan, ibaratnya daya tarik lah dari suatu produk yang akan kita jual nanti. Yang kedua, bahan tambahan yang digunakan ini harus kompatibel. Ini sudah pasti wajib ya, karena zat aktif dan zat tambahan itu wajib tercampur secara homogen dan tidak merugikan salah satu fasenya. Kenyamanan saat penggunaan, ya ini berkaitan dengan bentuk sediaannya tadi ya. Kemudian kestabilan sediaan obatnya. Setelah jadi,
fisiknya oke, aktivitasnya oke, setelah disimpan berapa lama dia tetap stabil atau tidak, ya kan? Nanti makanya ada dilakukan uji stabilitasnya, baik stabilitas sebenarnya ataupun stabilitas dipercepat. Yang terakhir itu adalah tentu saja khasiat obatnya. Kita tahu fisiknya bagus, kita akan ujikan juga efektivitasnya. Bagus juga enggak? Ya, jadi misalnya untuk tablet, berapa lama waktu dia terdisolusinya? Berapa persen dia terdisolusi dalam waktu tertentu untuk dievaluasi disolusi, ya seperti yang di Tekfar padat sebelumnya yang sudah dilakukan. Tema evaluasinya itu adalah evaluasi disolusi sesuai untuk dalam farmakope. Kalau untuk zat sintetis itu ada rank waktu dan kadarnya. Nah, permasalahannya kalau untuk di bahan alam, data itu tidak tersedia seluas dari si bahan sintetis yang ada dari farmakope. Farmakope itu ibaratnya dari zaman awal sekali mungkin atas nama farmasi ini ditemukan, itu turun-temurun, maksudnya bisa digunakan dari zaman awal itu sampai sekarang. Mungkin modif sedikit di analisa, definisi, dan segala macamnya gitu ya. Beda dengan si bahan alam. Kalau bahan alam ini datanya masih sangat kurang. Oke, kalau untuk buku standar di bahan alam ini sudah tahu ya, ada Farmakope Herbal Indonesia, Materia Medica, Farmakope apalagi ya, bisa untuk yang di bahan alam. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kita akan melihat perbedaannya persiapan atau data yang diperlukan untuk preformulasi bahan alam dibandingkan dengan yang sintetis, yang modern ya. Yang pertama itu adalah dari bentuk bahan aktifnya. Kalau di obat sintetis itu adalah serbuk, kristal, kemudian cair, semi solid seperti itu ya. Kalau untuk yang di bahan alam itu bentuknya itu dapat berupa simplicia, ekstrak ataupun isolat. Oke, silakan diangsur untuk persiapan tugasnya. Tugas presentasi itu diambil dari artikel penelitian. Di dalam artikel penelitian itu tentu saja wajib dia punya zat aktifnya yang berasal dari bahan alam. Bentuknya bisa dipilih di antara tiga ini, baik simplicia, ekstrak, isolat, dan ya. Dari ketiga bentuk sediaan ini. Apakah dia dalam bentuk simplicia, apakah dia dalam bentuk ekstrak. Ekstrak kan ada banyak juga macamnya, terserah. Yang penting di atas nama ekstrak atau dia sudah sampai ke isolat. Ya. Yang pertama, artinya di dalam artikel itu dia menggunakan bahan alam. Nanti pada saat penyampaian presentasi dijelaskan apa bentuk bahan aktifnya tadi. Ya, apakah ada simplicia, ekstrak, dan isolat. Yang kedua dilanjutkan dengan cara bagaimana si bentuk zat aktif ini diperoleh. Artinya adalah penyiapan, pengolahan sampai dia jadi, misalnya adalah si ekstrak. Berarti akan ada tahapan ekstraksi, gitu ya. Apakah dia maserasi atau perkolasi seperti itu. Kemudian kalau simplicia, berarti penyiapan awalnya ya sortasi, pengeringan, apakah dia kering langsung atau tertutup gitu ya dengan cahaya matahari langsung atau tidak. Kemudian isolat, bagaimana proses isolasinya tadi, sehingga dari mana sumbernya gitu, dari campuran apa dengan apa, sehingga dia didapatkan isolatnya. Oke, sudah dua ya. Artinya nanti wajib dicari artikel yang zat aktifnya itu adalah dari bahan alam. Kemudian jelas di artikel tersebut bagaimana cara memperolehnya, sampai dia jadi simplicia ataupun ekstrak atau isolat. Oke, kita lanjutkan ke materi dulu. Yang kedua di tahapan preformulasi adalah pemeriksaan standarisasi. Jadi yang tahapan preformulasi yang kedua itu adalah adanya pemeriksaan standarisasi. Di kimia bahan alam atau di kimia organik ya, Ibu tidak tahu apa mata kuliahnya, tapi setahu Ibu ada praktikumnya yang standarisasi. Kadar air, kadar abu, kemudian kadar logam dan segala macamnya itu ya, itu adalah proses standarisasinya. Berdasarkan apa? Persyaratannya.
Kalau di obat modern ini adalah pemeriksaan zat tambahan misalnya seperti itu ya. Si zat aktif juga lah ya. Zat aktif itu berdasarkan apa? COE-nya kah atau berdasarkan farmakopenya ya. Kalau kita beli itu berdasarkan COE-nya, kalau kita buat sendiri itu berdasarkan persyaratannya yang mungkin tidak terlalu spesifik tapi bisa yang umum ya. Kadar air yang diperbolehkan berapa, kemudian persen rendemennya berapa, seperti itu ya. Itu namanya standarisasi. Beda dengan standarisasi. Kalau standarisasi itu belum ada panduannya dan dilakukan sendiri ya. Prosesnya atau hasil untuk data itu belum ada dan baru pertama kali dilakukan analisa. Itu namanya adalah standarisasi. Jadi beda ya standarisasi sama standarisasi. Oke, yang ketiga, ini berarti poin 1 dan 2 ini adalah pembeda untuk si bahan alam dan bahan sintetis. Yang poin ketiga ini monografinya saja yang berbeda ya. Kalau sifat-sifat kimia, kelarutan dan lain-lain itu sama. Pengusulan bentuk sediaan itu sama. Daftar pustaka ini yang berbeda juga ya, sama dengan monografi. Bentuk sediaan sama. Kemudian uji sediaan, mungkin ini ada tambahan untuk nanti spesifik di zat aktifnya ya, untuk uji si ekstraknya misalnya atau simplicianya, dan juga aktivitasnya. Lebih kurang ini sama seluruhnya. Jadi pembedanya itu adalah di bahan aktif, standarisasi, dan sumber pustakanya atau monografi yang digunakan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Setelah preformulasi sudah selesai, kita akan lanjut ke sudah mulai masuk ke bagian intinya tadi. Tadi itu persiapannya untuk tahu kita nanti ujung-ujungnya di formulasinya. Obat-obat bersumber dari bahan alam itu terdiri dari 3. Senyawa bahan alam, senyawa yang diperoleh dari hasil sintesis dari senyawa bahan alam. Yang ketiga, senyawa hasil sintesis berdasarkan pada struktur senyawa bahan alam ya. Ibaratnya ini adalah tingkatannya. Senyawa bahan alam ya berarti kayak kita ngambil langsung dari proses ekstraknya tadi. Kemudian ekstrak itu nanti disintesis ya. Hasil sintesis itu juga bisa dimodif dari segi strukturnya. Inilah tahapan kemajuannya dari obat-obat yang dapat digunakan dari bahan alam, penggunaannya gitu ya, untuk bisa dijadikan sebagai zat aktifnya. Kita masuk ke sumber zat aktif dari bahan alam ya. Kita lanjutkan ke tugasnya tadi. Setelah tadi poin kedua, cara penyiapannya ya, si zat aktifnya. Sekarang adalah tentu saja sumbernya. Apakah dia nanti itu dari ada 5 atau 6 ya ini nanti sumber bahan alamnya. Artinya juga disampaikan juga ini sumbernya dari mana. Tumbuhan, hewan, mineral, minyak atsiri, atau sumber yang lainnya. Ya, jadi materi ini akan diperlukan nanti atau maksudnya akan menjadi panduan untuk penyampaian poin ketiga dari tugasnya. Itu adalah sumber zat aktifnya itu dari mana. Oke, yang pertama itu sangat umum sekali, jelas saja itu adalah dari tumbuhan ya. Misalnya diketahui nanti dari daun apa, berarti dia kan dari tumbuhan ya. Ini kebanyakan pasti adalah sumbernya dari tumbuhan. Tetapi nanti Ibu mintakan di setiap kelompok, walaupun produknya itu, jadi dibedakan per produk, tetapi sumber zat aktifnya usahakan cari seluruh sumber zat aktifnya ini atas nama satu produk itu. Misalnya adalah farmasetikal ya, ini yang paling umum, pasti akan lebih banyak referensinya didapatkan nanti. Jadi untuk kelompok farmasetikal, carilah sumber bahan aktif dari tumbuhan, dari hewan, mikroorganisme, bahan alam kelautan, mineral, dan juga minyak atsiri. Ada 6 ya. Berarti ada 6 artikel, Bu. Ya. Tolong dicari 6 artikel. Jadi bisa diketahui pemanfaatan sumber zat aktif ini untuk produk yang ditugaskan tadi.
Untuk farmasetikal dari tumbuhan ini pasti sudah banyak, dari hewan apakah sudah ada? Sudah banyak. Ada juga ya, nah contohnya minyak ikan, madu, lemak bulu domba ya. Dari mikroorganisme ya, dari jamur ataupun mikroba patogen yang lainnya atau apa untuk sebagai ini dari bahan alam ya. Kemudian dari bahan alam kelautan ini banyak sekarang ya penggunaan alga ya. Mungkin kalau yang ini lebih farmasetikal juga ada ya, seperti penelitiannya siapa ya, Bu Emma juga kalau tidak Ibu tidak salah ya, ganggang apa gitu atau alga apa ya. Kalau untuk di personal care apalagi ini sudah lebih banyak gitu ya. Untuk sampo kah atau sabun gitu ya. Kemudian yang berasal dari mineral ya, apakah ada penelitian yang menggunakan zat aktifnya itu bersumber dari mineral ya, mau diformulasi baik untuk produk farmasetikal, personal care, nutraceutical dan produk-produk lainnya. Yang terakhir adalah minyak asiri. Kalau minyak asiri ini sama dengan si tumbuhan. Sangat banyak sekali, apalagi happening sekarang ya, essential oils ya. Untuk tujuannya mungkin secara untuk personal care, tapi efeknya itu juga bisa untuk farmasetikal juga ya. Oke. Jadi ini nanti masing-masingnya ini penjelasan saja ya. Makna dari penyampaian slide ini adalah untuk tugasnya bahwa setiap produk itu harus sumbernya itu mencarilah ke 6 sumber zat aktifnya ini ya, dari tumbuhan, dari hewan, dari mineral, dari mikroorganisme, bahan alam kelautan, dan minyak atsiri ya. Apa saja yang sudah diteliti untuk dibuat menjadi suatu sediaan farmasi, dalam kelompok apa saja yang sudah ada. Bisa jadi di satu kelompok itu tidak bisa ketemu semuanya ya, mungkin ini tentu akan terbagi, tetapi dicobalah dicari dulu. Untuk farmasetikal apakah semuanya ada, untuk produk nutrisi apakah semuanya ada, untuk produk nutraceutikal, untuk produk kosmetik apakah semuanya sudah ada yang meneliti pemanfaatan sumber bahan aktif dari ke-6 kelompok ini menjadi suatu produk kosmetik ya. Oke, ini untuk minyak atsiri bisa dilihat dia sebagai pewangi, pengikat, penyedap, antiseptik, analgesik, sedatif, dan stimulan ya. Oke, kita langsung masuk ke setelah itu tadi sumbernya, kita lanjut ke bentuk zat aktifnya. Ini sudah dari awal disampaikan bahwa ada 3 ya bentuk zat aktif yang akan digunakan dari bahan alam. Yang pertama itu yang paling sederhana sekali itu adalah simplicia, baik itu simplicia nabati, hewani, atau mineral. Berarti dia ini adalah sumbernya dari tanaman, hewan, ataupun juga dari mineral ya. Ibu tidak perlu bahas terlalu spesifik karena ini Ibu rasa sudah dibahas di kimia organik atau bidang farmasi bahan alam ya, yang di dasar-dasarnya semester awal. Setelah simplicia tentu adalah naik levelnya ke ekstrak ya. Ini proses ekstraksinya di labor FBA ataupun di labor penelitian ya, yang banyak mengeluhkan proses antrinya lama gitu ya, karena alat kita yang terbatas. Tapi secara prinsip itu semuanya sudah dipelajari juga di farmasi bahan alam ya. Oke. Ekstrak ada 2 jenisnya, ekstrak etanol, kemudian ekstrak yang dimurnikan. Ekstrak etanol dikenal dalam bentuk cair, kental, dan padat. Kemudian ekstrak yang dimurnikan itu dalam ekstrak kering. Ya, nanti untuk artikelnya boleh dalam bentuk ekstrak cair, kental, padat, ataupun ekstrak kering. Terserah apa bentuknya. Yang penting nanti disampaikan, ditarik kesimpulannya apa sih bentuk, kalau dia bentuknya itu adalah ekstrak jenis apa ya. Nah, ini yang masuk ke standarisasi tadi ya. Jika menggunakan ekstrak itu akan dilakukan standarisasinya baik kualitatif maupun kuantitatifnya.
Tujuannya apa ya? Sudah jelas memastikan bahwa si ekstrak yang didapatkan itu betul-betul yang ditargetkan. Dia punya misalnya metabolit sekunder spesifik nanti yang dapat menjadi misalnya sebagai antimikroba, antioksidan gitu. Memang betul-betul ada dan mencukupi jumlahnya. Oke. Ini pengujian tambahan lainnya. Oke, kita masuk ke masalah bahan baku ekstrak di dalam formulasi ya. Masalah teknologi yang timbul dalam formulasi ekstrak menjadi bentuk sediaan lebih banyak dibandingkan zat murni atau alami, atau yang dari sintesis. Hal tersebut disebabkan sifat dari ekstrak itu sendiri. Umumnya, bahan aktif berada pada konsentrasi yang rendah, karena itu menyebabkan penggunaan dosis ekstrak yang relatif lebih tinggi. Ini penjelasan yang di pendahuluan tadi. Di mana sifat ekstrak itu adalah higroskopis, lengket, voluminus. Berarti lengket ini kalau yang kental ataupun dia yang cair ya. Kalau voluminus ini nanti kalau diekstrak kering. Ada yang masih tahu ya istilah voluminus? Maksudnya seperti apa? Jadi voluminus itu adalah misalnya kita mau menimbang 1 gram, tetapi penampakannya itu seperti 3 atau 4 gram ya. Kecil di bobotnya tapi besar di jumlahnya. Ya, itu juga akan menyulitkan nanti pada saat pencampurannya. Kemudian aliran dan kompresibilitasnya yang jelek. Rasa dan baunya yang tidak enak, kemudian merupakan media yang baik atau yang disenangi oleh si mikroba untuk bertumbuh ya. Yang ketiga itu adalah bentuknya bahan baku dari isolat. Isolat adalah hasil isolasi dengan pemisahan berbagai kromatografi. Isolat jika dimurnikan ditentukan sifat fisika dan kimianya akan menghasilkan zat murni. Jadi one step closer to zat murni ya. Tetapi belum menjadi zat murni. Masih banyak juga komponen lainnya dibanding ikut serta dengan komponen utama yang ditujukan. Maksudnya adalah si metabolitnya gitu ya. Metabolit sekundernya itu masih banyak, masih ada beberapa lah gitu. Tetapi tidak sebanyak yang diekstrak. Oke, kita masuk ke produk hasil formulasi ya, menggunakan zat aktif dari bahan alam. Yang pertama adalah produk farmaseutika dan ini sangat umum sekali dijumpai ya. Untuk jenis-jenisnya itu sudah Ibu kirimkan di WA, apa saja bentuk produk farmaseutikal yang nanti bisa dipilih atau artinya gini, tiap artikel itu bisa sama, bisa beda untuk apa jenis si produknya ya. Misalnya dia salep, lotion, tablet gitu ya. Kemudian yang cair bisa sirup atau suspensi, itu boleh. Akan tentu saja bervariasi, bisa jadi bervariasi, bisa jadi sama ya. Itu untuk produk farmaseutikal. Artinya adalah produk-produk yang berfungsi sebagai obat, baik sebagai bahan baku atau senyawa aktif obat, atau bentuk ekstrak yang berkhasiat sebagai obat. Ya, tujuannya adalah untuk mengobati. Dikatakan sebagai obat jika telah memiliki izin produksi dan peredaran sebagai obat, telah lulus beberapa uji sebagai produk obat oleh lembaga yang berwenang di Indonesia, yaitu adalah Badan POM, BPOM, sehingga nanti ada nomor registrasinya. Jadi nyatakan obat itu sah dinyatakan sebagai obat jika dia sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh BPOM. Kedua itu adalah produk personal care, produk yang digunakan untuk kebersihan personal, perawatan diri dan kecantikan ya, personal care. Ini yang seperti yang ini juga sangat banyak sekali dan setiap individu itu bisa menggunakannya itu bisa 3 sampai 5 atau 7 produk personal care di kesehariannya ya. Jadi sangat banyak sekali. Personal care, perawatan diri personal gitu ya. Perawatannya ini seperti apa? Bisa untuk kebersihan, perawatan, atau untuk meningkatkan estetiknya gitu, atau untuk di kecantikan. Yang ketiga itu adalah produk nutri kosmetik. Produk kosmetik untuk perawatan kulit atau skin and body care dalam bentuk makanan suplemen yang memberikan perawatan kulit dari dalam ya. Jadi ini berbeda dengan yang kosmetik. Kalau kosmetik lebih keluar,
untuk penggunaan luar. Kalau nutri itu berupa makanan suplemen yang digunakan dari dalam untuk bisa memberikan perawatannya. Efeknya adalah keluar ke kulit. Ini juga sangat banyak sekali ya. Mungkin sekarang ada juga yang menggunakannya ya. Gabungan antara kosmetik dan industri makanan yang berfungsi sebagai kosmetik yang dapat dikonsumsi. Jadi kosmetik yang dapat dikonsumsi berisi nutrisi yang akan memberikan efek dari dalam untuk bisa yang dapat berefek itu di dalam, sehingga dia menimbulkan yang dimana dia bekerja di dalam tubuh, tapi memberikan efeknya itu ke luar tubuh. Oke, yang keempat itu adalah produk nutrisi. Nah, kalau ini sudah jelas, dia adalah berupa makanan ya. Produk yang mengandung substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan ya. Untuk menjaga fungsi normal dari tubuhnya, untuk pertumbuhan, untuk pemeliharaan kesehatan. Merupakan gabungan antara makanan atau minuman dengan kesehatan dan juga penyakit. Gimana makanan atau minuman tersebut memiliki efek dia menyehatkan dan atau mengatasi kondisi suatu penyakit. Yang keempat ini adalah produk nutraceutikal. Produk nutraceutik adalah produk yang mengandung komponen-komponen yang tidak terkandung atau sedikit terkandung pada produk pangan umum seperti metabolit sekunder, vitamin, mineral, ataupun asam amino tertentu, di mana memberikan efek kesehatan tertentu tetapi tidak ditujukan sebagai obat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Lebih kurang ini sama seperti nutri kosmetik tadi, tetapi dia bukan ke kosmetik ya, lebih ke kesehatan ya, tetapi bukan untuk sampai dia bisa menyembuhkan, hanya maintenance saja berarti ya, menjaga. Singkatnya apa? Produk yang dapat mencegah timbulnya penyakit. Jadi jangan sampai dia jadi bukan ditujukan untuk bisa menyembuhkan, hanya untuk pencegahannya saja ya. Mencegah agar fungsi normal tubuhnya tadi yang si nutrisinya ini dia tetap terjaga. Apa saja produk nutraceutikal? Suplemen, pangan fungsional, makanan obat, farmasetikal juga ada, dan juga atas nama obat itu adalah jamu ya, jamu beras kencur, pegalinu, segala macam itu ya, yang digunakan atas nama dia produk nutraceutikal, bisa termasuk di dalam suatu produk nutraceutikal. Yang terakhir itu adalah produk kosmetik ya, ini sama seperti yang farmasetikal, ini sangat banyak sekali ya. Baik cewek ataupun cowok penggunaannya itu sudah hampir merata ya, walaupun dia masih ada di 60-70% di pengguna terbanyak adalah cewek, tapi tidak menutup juga kemungkinan cowok-cowok sekarang juga lebih juga menjaga kesehatan dari si kulitnya ya dengan produk kosmetik, dimana kosmetik ini di kulit ya, lebih utamanya di kulit. Kenapa? Karena di kulit itu pertahanan tubuh pertama kita luasnya sangat luas sekali, luas penampangnya gitu ya. Dialah yang menjaga barier pertama pertahanan kita dari berbagai sumber polusi yang saat ini sudah semakin banyak ya. Nah, sehingga diperlukanlah nutrisi dari produk kosmetik. Jadi kosmetik tidak hanya bisa meningkatkan estetiknya, tetapi juga bisa mengatasi suatu kondisi yang bermasalah untuk si kulit ya, seperti penggunaan sunblock ataupun pelembab gitu ya, supaya kulit tidak kering, tidak menghitam dengan sinar matahari yang kelamaan yang dikhawatirkan itu akan menimbulkan efek penyakit gitu ya. Oke, sudah selesai untuk produk hasil dari formulasi menggunakan zat aktif dari alam. Sekarang kita akan masuk ke formulasinya. Yang pertama itu adalah formulasi sediaan padat. Untuk pembuatan sediaan padat umumnya digunakan ekstrak padat juga. Atau maksudnya di sini adalah ekstrak kering. Umumnya ekstrak bersifat higroskopis, sehingga granulasi atau diisikan ke dalam kapsul gelatin lunak dengan penambahan silika gel, ya, eksipien dengan porositas yang
tinggi. Maksudnya di sini adalah jika akan diformulasi menjadi suatu bentuk padat, maka di dalam, kalau dia botolan itu ditambahkanlah silika gel untuk bisa mencegah dia tidak menarik cairan di sekitarnya tadi. Tahapan granulasi merupakan tahapan kritis pada pembuatan sediaan padat yang mengandung ekstrak ya. Mungkin di semester 6, semester lalu itu masih ingat tahapan dari granulasi ya, pencampuran seluruh bahan ya, zat aktif dan zat tambahan yang akan dibuat dari fase dalamnya dulu ya. Kemudian lanjut nanti dicampur fase luar. Ya, artinya sebelum dicetak, dibuat dulu dia dalam masa granul-granulnya. Kelemahan proses granulasi pada pembuatan tablet dengan pelarut air. Ya, berarti ini adalah granulasi basah. Jika digunakan larutan air atau senyawa air seperti mucilago amili, ini seperti yang diresepkan praktikumnya, senyawa gula dan saponin dalam ekstrak akan terlarut dalam air yang digunakan untuk proses, di mana akan mempersulit pengeringan granul. Jika menggunakan, artinya untuk granulasi basah, kita pakai mucilago amili, nanti akan lama untuk proses pengeringannya. Tablet yang dimana tablet yang dihasilkan akan semakin mengeras dan sukar hancur seiring dengan lamanya penyimpanan. Sudah lama untuk waktu mengeringkannya, kemudian nanti setelah jadi tabletnya, selama penyimpanan tablet tersebut akan semakin mengeras. Ya, jadi ini permasalahannya jika menggunakan pelarut air ya, atau dengan formulasi granulasi basah. Jika pencampuran granulasi dan pengeringan dilakukan dengan cara-cara yang umum, maka sebagai pengikat sebaiknya digunakan senyawa turunan selulosa. Dan solusinya adalah digunakan senyawa turunan selulosa atau PVP dalam pelarut organik. Granulasi basah juga, tetapi tidak menggunakan air, melainkan dengan pelarut organik. Penggunaan pelarut organik dalam proses granulasi dapat dihasilkan granul yang dapat dicetak langsung dengan penambahan MCC, pelincir yang bersifat absorpsi atau namanya itu adalah aerosil, dan sejumlah kecil magnesium stearat. Ini adalah untuk fase bahan tambahan lainnya ya, ada pelincir, kemudian ada magnesium stearat nanti sebagai glidannya. Ya, sehingga dihasilkan sehingga si massa granul itu akan lebih mudah mengalir ke die. Ya, dari si hopper, kumpulan si granulnya tadi itu dia akan mudah mengalir ke die. Ya, mudah-mudahan masih ingat untuk bagian alat formulasi, bagian alat cetak tablet ya. Ya, kalau alasannya kami tidak praktikum semester lalu Bu, karena ya kondisi pandemi ini, Ibu rasa semuanya punya kuota, dan silakan itu di googling saja, banyak sekali video-video. Kalau tidak salah di playlist YouTube Sahabat Farmasetika ini juga ada ya, di teknologi sediaan Solida, pendahuluan bagaimana cara pembuatan dari suatu tablet ya, cara cetak tablet itu bagaimana. Ya, intinya mau tahu saja. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan yang menyulitkan sehingga jadi malas untuk mau mencari informasi. Itu sangat rugi sekali ya. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan berbentuk tablet dan kapsul. Karena dia bersifat higroskopis, pada proses pembuatan perlu memperhatikan kelembapan ruangan untuk mencegah penarikan air. Solusinya penambahan absorben penarik air, penambahan aerosil dengan cara menyalut si ekstraknya. Jadi ini pada saat proses campuran eksipien lainnya yang digunakan untuk mencegah dia tidak menjadi lembab selama proses pembuatannya. Yang kedua, bila bahan aktif relatif kecil atau sedikit, perlu upaya pencegahan supaya tidak rusak selama proses. Ekstrak dapat diformulasi menjadi food supplement, dicampur dengan komponen vitamin dan mineral yang kompatibel dengan bahan yang higroskopis. Ya, artinya solusinya adalah dicampur dengan
zat aktif itu dapat campur dengan vitamin atau mineral yang lainnya kalau akan dibuat suatu tablet food supplement ya, suplemen makanan. Ini contoh produk nutraceuticals tadi dengan bahan-bahan yang kompatibel lah dengan sifatnya tadi yang higroskopis. Oke, lanjut ke formulasi sediaan cair. Jenis ekstrak kering yang paling banyak digunakan adalah ekstrak yang dimurnikan, artinya adalah bebas dari komponen sekunder. Masalah utama dalam pengembangan sediaan cair mengandung ekstrak adalah kelarutannya. Ya, kalau kita membahas sediaan cair tentu akan berkaitan ke kelarutannya. Ekstrak harus diencerkan dalam larutan atau dilarutkan kembali jika berbentuk kering di dalam sistem pelarut sirup ataupun dia drop ya. Artinya, data preformulasi yang diperlukan untuk menggunakan ekstrak kering itu sebagai zat aktif. Untuk formulasi sediaan cair, kita harus tahu dulu data kelarutannya. Ya. Dia larut dalam pelarut polar, semipolar, atau pelarut apa. Ya. Masalah kelarutan menimbulkan terbentuknya suatu endapan atau kekeruhan yang disebabkan pelarutan yang tidak sempurna dari bahan aktif atau komponen sekunder. Masalah lainnya peningkatan rasa dan bau, karena ekstrak kering menunjukkan rasa tidak enak, sering terasa pahit dan tidak selalu mudah diatasi hanya dengan penambahan pemanis saja. Masalah kelarutan akan menimbulkan masalah endapan dan juga secara estetik dia keruh. Ya, kalau kita ngomong dia sediaan satu fase berarti dia targetnya adalah jernih ya. Yang kedua itu adalah peningkatan rasa dan baunya yang semakin tidak enak. Dasarnya saja dia sudah tidak enak, lama-kelamaan dalam formulasi walaupun sudah ditambahkan korigen odoris masih tetap tidak bisa diatasi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi kondisi-kondisi permasalahan tadi? Yang pertama adalah sama seperti untuk yang sediaan sintetis di teknologi sediaan liquid. Pelarut yang digunakan untuk pembuatan sediaan sama komposisinya dengan menstrum yang digunakan untuk pembuatan si ekstraknya. Artinya jenis pelarutnya. Pelarut yang sama untuk bisa melarutkan si ekstrak itu yang digunakan sebagai pelarut untuk si sediaan. Yang kedua, perubahan pH dan lain-lain yang tidak konsisten harus dicegah apabila melakukan rekonstitusi ekstrak, terutama dalam mencampur ekstrak dengan obat lain atau sediaannya, terutama untuk produk yang mengandung alkaloid. Dalam beberapa kasus, penambahan kosolven membantu menstabilkan larutan. Jadi ada penambahan pelarut campur. Untuk ekstrak tertentu dapat pula ditambahkan surfaktan dan juga bisa ditambahkan surfaktan ya, sama dengan artinya pada praktikum farmasi fisika ya, ada dua tema praktikum, yaitu adalah melihat pengaruh surfaktan terhadap kelarutan, kemudian pengaruh pelarut campur dalam kelarutan. Nah, ini juga bisa diaplikasikan sebagai solusi untuk mengatasi terjadinya endapan atau kekeruhan dalam formulasi sediaan cair yang mengandung ekstrak. Oke, kita lanjut ke bentuk sediaan ketiga, itu adalah sediaan semi-solid. Masalah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sediaan semi-solida yang mengandung ekstrak adalah kandungan air yang tinggi dan bila nilai pH tidak dikendalikan dengan baik akan menyebabkan hidrolisis dan polimerisasi. Harus diingat pula kandungan zat aktif biasanya relatif rendah. Hidrolisis ya, lisis dia pecah, dia keluar dari si airnya tadi. Kalau semi solid itu ya berair lah dia ya. Artinya tidak stabil dari segi fisiknya campuran tersebut gitu ya. Apakah si zat aktif ataupun nanti basisnya. Yang kedua adalah masalah stabilitas mikrobiologis yang mengandung senyawa gula dan asam amino yang ideal untuk perkembangbiakan mikroba ya. Ekstrak permasalahannya itu adalah dia mudah nanti ditumbuhi sama si mikroba. Solusinya apa? Ya bisa ditambahkan nanti pengawet. Kalau ini bisa diantisipasi dengan penyimpanan, wadah penyimpanannya ya. Mungkin Ibu sampaikan juga karena untuk angkatan ini sudah ada beberapa orang yang sudah seminar proposal ya, dan kebetulan semuanya itu sama Ibu sebagai pembahasnya. Ibu sudah mengingatkan kalau kita formulasi menggunakan zat aktif dari bahan alam
itu wadahnya nanti disesuaikan sama sifat si zat aktifnya tadi. Artinya apa? Monografi dari si zat aktif, sifat-sifatnya, bagaimana dia tahan terhadap cahaya atau tidak, suhu penyimpanannya bagaimana, dan mudah teroksidasi, mudah terjadi hidrolisis atau tidak, itu diantisipasi dengan si wadah penyimpanan. Jangan sampai dijadikan pula itu alasan pada hasil penelitiannya nanti hal ini disebabkan karena wadah penyimpanan yang tidak sesuai. Lah, itu salah siapa? Kalau itu artinya si peneliti tidak siap untuk mendapatkan hasil yang sesuai seharusnya ya. Karena artinya apa? Kesalahan si peneliti sendiri karena dia salah memilih wadah yang digunakan untuk penyimpanan. Ya, karena kebanyakan seperti itu, disimpan di dalam pot salep biasa yang bening transparan itu, tidak pula ditutup pakai aluminium foil. Ya, alamatlah pH-nya meningkat, berubah konsistensi, daya sebarnya meningkat pula ya, atau lebih cenderung ke cair ya. Kalau ini untuk yang di semi solid. Jadi tolong yang akan penelitian di teknologi farmasi, terutama di formulasi, itu wajiblah memahami betul dari sifat si zat aktifnya ini tadi ya. Karena itu semua akan menjadi persiapan utama, preformulasi utama, data-data preformulasi dari si zat aktifnya yang akan mendukung jadi atau tidak, stabil atau tidak sediaannya setelah dia jadi selama proses penyimpanan untuk evaluasinya. Ya, jadi tolong diperhatikan dari segi wadahnya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai untuk materi pertama ini. Di pertemuan ke-9 masih akan ada 2 materi lanjutan yang akan Ibu presentasikan lagi ya. Oke, mungkin sebelumnya kita melanjutkan ke tugasnya tadi. Jadi yang poin pertama, dia zat aktifnya atau itu dari bahan alam, sumbernya harus jelas, cara mendapatkannya bagaimana, baik simplicia maupun ekstrak ataupun juga isolat. Kemudian dicari ke 55 bentuk, bukan bentuk ya, sumbernya. Itu bersumber dari ke 6 sumber zat aktif dari bahan alam. Kemudian itu juga di ke 55-nya itu boleh, kalau untuk kelompok farmaseutikal tentu adalah dia tujuan penggunaannya itu adalah sebagai produk farmaseutikal. Untuk produk personal care dipilihlah, dicari artikel yang dia buat suatu sediaan untuk produk personal care. Begitu juga untuk produk-produk yang lainnya. Ya, sudah paham ya, mudah-mudahan bisa dipersiapkan untuk artikelnya yang selanjutnya akan dipresentasikan per kelompok ya. Untuk pengumpulan artikel itu tentu saja adalah H-2 sebelum jadwal perkuliahan. Kenapa? Karena perlu Ibu ACC dulu, bisa tidak diterima artikel ini, kemudian ACC selanjutnya adalah ACC untuk PPT-nya. Apakah sudah sesuai isi PPT-nya tadi bersumber dari si artikelnya tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama ini, materi pertama. Di pertemuan ke-9 kita akan lanjutkan ke materi keduanya pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.